Jadi gini ya. Jangankan 18, 17. Jangankan 10. 5 nggak boleh, 1 pun nggak boleh. Coba terangin. 1 pun nggak boleh. Coba terangin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tekankan Pak Haji tadi, sifat 18 itu adalah sifat yang tidak baik. Ya, sifat yang bukan diamalkan, tapi sifat yang harus dibuang, sifat yang harus dihindarkan. Jadi, tekanan Pak Haji tadi, jangankan 18, 17 nggak boleh, berkurang 1 Pak Haji, nggak boleh. Semuanya tadi 10 pun tidak boleh, 5 nggak boleh, 1 saja itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau ada 1 sifat Bapak Ibu sebut dari 1 sifat ini saja, itu pasti rentetannya nyambung, berkaitan, lingkaran setan. Jadi kalau Bapak Ibu gundah, itu akibatnya pasti gelisah. Kalau orang gelisah itu pasti bawaannya murung, pendiam, diem, nggak mau ngomong. Kalau ketemu orang ya senyumnya susah, murung. Orang murung bawaannya pasti sedih, pasti akan rasa sedihnya muncul. Kalau sudah merasa sedih, ujung-ujungnya pasti ngeluh. Kenapa ya Allah harus saya? Why me Allah? Jawabannya Allah, why not? Itu akhirnya kalau ini berentet semua, ujung-ujungnya pasti di yang nomor 18, mukanya pasti muka berak kata Pak Haji, muka suntuk banget, nggak ada gembira-gembiranya, nggak ada senyumnya, jadi mahal, nggak enak dilihat. Nah, maka ini harus dibuang jauh-jauh, dihindarkan. Jadi kalau Pak Haji ngasih ilustrasi itu tentang hal ini yang gampang kita cerna, kenapa sih kok 1 saja nggak boleh? Ibaratnya dari Garut nyetir mobil sendiri mau ke RDAY, mobilnya sudah siap, servis bagus, isinya sudah pertamax full, olinya sudah diganti, persiapan jalan. Ternyata ada kecubles pakunya 18. Keganggu nggak? Pasti keganggu. Bocor. Nggak bisa nyampe ke tujuan. Hajatnya tidak bisa terkabul. Maka jangankan 18, bahkan 1 saja itu nancep di situ, Bapak paksain ngebut di jalan tol, bersiko terhadap penumpang maupun orang lain. Oleng, dabrus. Bahkan ditekankan Pak Haji, jangankan ada 1, bocor alus pun itu mengganggu. Apa bocor alus yang tidak ditulis Pak Haji di sini? Hati-hati yang bocor alus. Ban juga bocor alus berbahaya. Lama-lama kempes. Isi lagi, kempes lagi. Contohnya khawatir, was-was, ragu-ragu, bisa enggak ya? Apa bener ya ini ya? Was-was, bahkan was-was Allah ingatkan. Ibu misalkan was-wasnya, suami saya nikah lagi gak ya yang ketiga? Nggak boleh. Betul? Betul gak? Gua kepel loh. Nggak boleh. Nanti bini laki gua kawin lagi gak ya? Ada yang ketiga gak ya? Nggak boleh. Ah? Apa? Kayak gitu. Kayak gitu. Was-was. Iya nggak boleh, itu was-was.
Laki gue kawin lagi gak ya? Laki gue kawin lagi gak ya? Kalau laki gue kawin lagi gak ya? Laki gue kawin lagi gak ya? Orang gue yang kedua aja kadang jadwalnya nggak menentu. Betul? Betul. Apalagi ada yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Hah? Kan hari 7. Ibu mau lihat kameramen. Kameramen, bini lo berapa? Lihat nih, lihat nih tangan nih, lihat. Berapa kameramen? Oh, 5. Kameramen istrinya 5. Dia mau nikah lagi, nggak mau yang ke-6. Langsung loncat ke yang 7. Dia mau lompat, kuantum. Jadi nggak boleh, Bu. Lanjut, Bos. Ya, bocor halus itu pun nggak boleh. Maka ini akan mengganggu, menunda terkabulnya hajat. Bukan berarti tidak mungkin terkabul, tapi akan menjadi penghalang, menjadi penghambat yang Pak Hadi sering sampaikan sudah di depan mata, itu bisa jatuh, bisa pergi lagi, bisa menjauh lagi, karena terhambat oleh hal ini. Maka gimana caranya? Sifat ini harus dihilangkan. Kenapa harus dihilangkan? Karena Bapak Ibu sekalian, kalau sifat ini hilang, maka di dalam hati kita yang tertanam adalah sifat yang positif, sifat yang baik, energinya energi yang positif di dalam diri kita. Jadi ibarat rezeki itu kupu-kupu, kalau kita menginginkan keindahan kupu-kupu kita nikmati dan itu kita raih, tapi kita kejar, maka semakin kita mengejar kupu-kupu, semakin terbangnya semakin jauh. Kita semakin lelah, capek, butuh waktu panjang, melelahkan, bahkan bisa jatuh bangun. Kakinya bisa bundas kabeh. Nah, bisa bundas. Nah, gimana caranya supaya kupu-kupu ini tidak harus kita kejar, tetapi kupu-kupunya yang menghampiri kita, rezekinya yang menghampiri kita, bukan kita yang harus mengejar. Jadi ini adalah ilmu dasar yang disampaikan Pak Haji tentang rezeki mengejar kita, bukan kita yang mengejar rezeki. Jadi kunci utamanya adalah sifat 18 ini. Kalau sifat 18 ini bisa jadi taman hati, jadi kalau kita tanam bunga di depan rumah sehingga tumbuh, bunganya mekar, baunya harum, kupu-kupunya datang, bercengkerama, bersenang-senang, kawin di situ. Kawin di situ. Nah, kita tinggal menikmati keindahannya, tidak harus kita kejar-kejar, sudah dia selalu berkeliling di sekitar rumah kita. Demikian juga kalau rezeki ini kita ibaratkan kupu-kupu, kalau hati kita tanam bunga keindahan, taman hati, taman bunga yang di dalam hati yang indah, yang harus kita jaga, kita rawat, kita airi, kita hilangkan dari pengganggu, ulat misalkan, karena kalau ulat-ulat mengganggu ini menjadi apa namanya, yang bocor halus tadi, itu tidak kita buang, maka bunganya tidak akan keluar, tidak akan mekar, dimakan ulat, maka rezekinya, kupu-kupunya tidak datang. Maka ini harus kita rawat, kupu-kupunya datang, rezekinya yang menghampiri kita. Itu ibaratnya. Kalau di dasar Al-Qur'annya ada di surat As-Sams, wasamsi waduhaha, dan seterusnya, ketemu wa nafsi wa ma sawaha,
dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Jadi jiwa kita, hati kita itu diciptakan Allah dengan sempurna. Maka kita harus menjaga. Kata Allah, kalau ini kita jaga, qad aflaha man zakkaha. Pasti kamu semua selalu beruntung. Selalu beruntung. Selalu berkembang usahanya. Selalu meningkat usahanya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Zakkaha. Bersihkan, sucikan hatimu dari ini. Itu syarat yang gampang dari Allah kan? Kamu pasti untung. Kalau Allah berjanji, pasti ditepati. Tetapi sebaliknya, ayat berikutnya, wa qad khaba man dassaha. Tetapi pasti kamu akan selalu mengalami kerugian, kamu mengalami kebangkrutan, kamu mengalami kemunduran. Dari apa? Dari kehidupanmu, dari usahamu. Kenapa? Karena kamu dassaha. Dassaha, das. Bahasa Inggris juga das juga ya. Apa artinya das? Debu. Memberi debu. Kalau bahasa Inggrisnya das. Ambil dari bahasa Arab yang artinya kotor, mengotorinya, memberi debu kepada apa? Hanya kembali ke hati. Jadi kalau hati kita kotori, kita kasih debu, berupa apa kotornya hati? Berupa apa debunya hati? Berupa sifat-sifat ini yang salah satunya yang dirangkum Pak Haji dalam sifat 18 ini. Kalau ini ada di hati kita, bersemayam dengan senangnya di singgasana hati kita, maka kata Allah, wa qad khaba man dassaha. Pasti kamu mengalami kemunduran, mengalami kerugian. Jadi kuncinya sifat 18 ini harus dihilangkan. Akhirnya pertanyaannya pasti, bagaimana Pak Haji membersihkannya? Ini berat sekali 18, cara membersihkannya gimana? Gitu ya kira-kira pertanyaannya ya? Betul? Yakin ya masuk ya? Yang kita sampaikan bisa diterima Pak ya? Bahwa Allah pun seperti itu, ilustrasi yang sering Pak Haji sampaikan seperti kupu-kupu, seperti itu. Sepakat kita bersihkan hati? Harus ya? Harus dibersihkan. Kalau hajat kita maksa, harus dipaksa supaya hati bersih. Ada dua cara untuk membersihkan hati kita ini. Yang pertama dengan ibadah ekstrim, yang kedua dengan sedekah ekstrim. Kenapa harus sedekah ekstrim? Karena ini sudah menjadi pelanggaran kita. Kesalahan. Kasih tahu dulu ayatnya, sedekah tuh ayatnya apa? Kenapa hajat kamu tidak terkabul? Iya. Karena kamu, coba terangin dulu. Iya, jadi kenapa kita selalu terpuruk? Jadi hajatnya lemot karena rezeki kita yang mampet, kita semua mengeluhnya Allah lagi menghinakanku. Ya itu ya. Robbi ahanan, Allah menghinakanku. Lagi dapat cobaan. Allah lagi mencobaku. Allah lagi kasih anugerah. Jadi kita selalu katakan itu. Sehingga apa? Doa kita adalah, ya Allah, berikan kekuatan hamba untuk menghadapi ujianmu ini ya Allah. Diuji terus. Uji, lo nantangin kata Allah, diuji, iya kan? Diuji pasti diuji. Kayak orang ngangkat barbel, kuat, tambahin lagi barbelnya 1 kilo, kuat, tambahin lagi 1 kilo, kuat, tambahin. Karena ucapannya kita begitu, nggak boleh.
Pak Haji saya udah ikut seminar ini, seminar ini, seminar ini. Gak pengaruh. Gak pengaruh. Kenapa? Karena sifat 18. Ngapain ikut seminar-seminar itu aja dulu.